Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Ibu harap kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya. Sebelum belajar jangan lupa untuk berdoa, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, kita bertemu pagi hari ini di yaitu tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Anak-anak, perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, ataukah di wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan apa yang ada di sana? Ya, pernahkah kalian pergi ke dataran tinggi? Ya, misalnya ke Malang atau ke Bogor. Oh, belum ya. Nanti mudah-mudahan ya kita punya uang banyak kita bisa ke sana. Ya, bagaimana kondisi udara di sana? Ya, tentunya sangat dingin di pegunungan. Tanaman apa ya yang cocok ditanam di daerah tersebut? Ya, mari kita baca tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian 200 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu 14 sampai 25 derajat Celcius. Cukup mendapat curah hujan karena teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya subur. Beberapa daerah perkebunan di Pulau Jawa yaitu Ciwidey di Bogor, Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo, Jawa Tengah, dan Malang, Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain Simalungun, Sumatera Utara, dan Kerinci di Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter sehingga dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Mari kita eksplorasi di mana teh dapat tumbuh. Ya, teh dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian 200 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, bagaimana cara teh bisa bermanfaat menahan erosi? Dengan cara ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter sehingga dapat menahan derasnya aliran air dan tanah tidak terkikis oleh air. Yang ketiga, apa yang terjadi bila tanaman teh terus dikonsumsi besar-besaran? Ya, jika dikonsumsi besar-besaran, maka kelestariannya akan terganggu. Apa sebaiknya yang dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan tetap tertahan, yaitu memahami cara pengolahan tanah. Yang kedua, mengusahakan tanah menjadi subur, gembur, dan bersih dari sisa akar. Yang ketiga, memperhatikan penentuan jarak tanam yang tepat, pengajiran, pembuatan lubang tanam, dan teknik penanaman. Yang keempat, membersihkan dari gulma dan melakukan pemangkasan agar tanaman tidak terkena penyakit. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani agar tumbuhan teh tetap bertahan? Ya, yang dapat dilakukan yaitu agar tanah yang digunakan untuk menanam teh tetap subur, yaitu harus dijaga kelestariannya dengan memberi pupuk dan merawat tanah secara teratur. Anak-anak hebat, setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Begitu juga dengan tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan kita. Baiklah anak-anak, banyak masyarakat yang menikmati teh, akan tetapi tahukah kalian tentang proses pembuatan teh? Ya, silakan amati gambar di bawah ini. Ya, mulai dari perkebunan teh, petani menanam teh di perkebunan, memetik daunnya yang masih muda, kemudian diolah daun teh itu di pabrik, kemudian dikemas, teh siap kita buat menjadi minuman. Untuk mengolah teh menjadi minuman, banyak jenis pekerjaan yang terlibat. Ada penanam teh, pemetik teh, penggiling daun teh, dan pengemas teh. Begitupun halnya dengan kehidupan kita sehari-hari. Ada bermacam-macam pekerjaan yang sering kita temui di sekitar kita. Ada petani, ada pedagang, ada tukang potong rambut, ada dokter dan sebagainya. Nah,
Apa yang kalian ketahui tentang jenis pekerjaan? Ibu di sini beri contoh 2, misalkan petani ya, pekerjaannya di mana? Di sawah. Pekerjaannya apa? Menanam padi. Hasilnya apa? Menghasilkan padi. Dampaknya bagi masyarakat, masyarakat memperoleh beras. Nelayan bekerja di laut. Ya, pekerjaannya apa? Mencari ikan, menghasilkan ikan. Masyarakat bisa menikmati ikan. Itu antara perbedaan antara petani dan nelayan. Loh, persamaannya apa? Sama-sama menghasilkan barang. Petani menghasilkan beras, nelayan menghasilkan ikan. Ingat, pekerjaan itu ada yang menghasilkan barang dan menghasilkan jasa. Jadi tugas anak-anak, carilah 2 pekerjaan yang ada di sekitarmu. Tuliskan persamaannya dan perbedaannya dalam diagram Venn ya. Persamaannya ditaruh di tengah, perbedaannya taruh jenis pekerjaannya, taruh pekerjaan apa ya. Tanaman memberikan manfaat bagi manusia. Apabila tidak berhati-hati dalam memanfaatkannya, tumbuhan akan punah, manusia akan mengalami kesulitan. Oleh sebab itu, kita wajib menjaga keberadaan tanaman dengan menanam kembali serta menjaga lingkungannya. Betapa tumbuhan sangat besar perannya dalam kehidupan kita. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan penjaga lingkungan di sekitar kita. Jadi selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Salah satu contohnya adalah tumbuhan bakau. Ya, perhatikan fakta tentang manfaat pohon bakau. 1. Melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang yang datang sehingga hanya riak gelombang yang sampai di sisi pantai. Yang kedua, menahan rembesan air laut ke darat. Yang ketiga, sebagai perangkap zat-zat pencemar dari limbah industri. Selain dapat menjaga daratan, bakau juga memiliki peran penting dalam mengurangi polutan di air laut. Yang keempat, menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Dan bakau dapat menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke lingkungan. Dengan demikian, udara di sekitar pantai tetap bersih dan segar. Yang keempat, 5, menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Ya, kelestarian hewan laut dan darat seperti undang, kepiting, berbagai jenis ikan, burung, monyet, serta biawak terjaga dengan adanya hutan bakau di pesisir pantai. Yang keenam, mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Nah, anak-anak, demikian tadi ini tugas anak-anak. Bacalah teks yang berjudul Taman Bermain yang Hilang di buku tema halaman 7 yang kedapatan buku tema. Nanti kalau yang tidak punya buku, Ibu kirim bacaannya. Kemudian jawab pertanyaan di bawah ini. Nah, kerjakan tugasnya dengan baik. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Ibu minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ibu akhiri wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.